Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, tidak bisa dihindari lagi, bahwa Chu Feng akan bernostalgia tentang masa lalu dengan 4 simbol bis-bis. Selain itu, Chu Feng hanya mengenang untuk sementara waktu. Bagaimanapun, dia memiliki masalah mendesak yang harus dia selesaikan. Sementara itu, Grandmaster Liang Qiu masih memperhatikan langit dengan penuh perhatian. Dia masih melihat gambar 4 simbol Divine Beast. Wush! Tiba-tiba saja, 4 symbols Divine Beast di langit mulai berubah. Segera, cahaya keemasan yang memenuhi langit mulai memasuki tubuh Chu Feng. Wilayah itu akhirnya mulai kembali normal. Adapun Chu Feng, dia membuka matanya. Chu Feng, kultivasi kamu. Pada saat Chu Feng membuka matanya, Grandmaster Liang Qiu mengungkapkan ekspresi kaget. Alasan untuk itu adalah, karena kultivasi Chu Feng tidak lagi menjadi peringkat 3 yang maha tinggi. Sebaliknya, itu adalah dari peringkat 5 yang maha tinggi. Chu Feng benar-benar berhasil membuat 2 terobosan berturut-turut, itu tanpa benar-benar menyebabkan petir kesengsaraan surgawi. Ini berarti bahwa terobosan Chu Feng dalam kultivasinya, itu tidak terkait dengan kekuatan garis keturunannya. Jika itu tidak berhubungan dengan kekuatan garis keturunannya, hanya ada satu penjelasan yang paling mungkin. Yaitu kemungkinannya, ini adalah manfaat yang diperoleh Chu Feng dari bergabung dengan kekuatan ilahinya. Senior, aku sudah berhasil, kata Chu Feng kepada Grandmaster Liang Qiu dengan senyum lebar di wajahnya. Kemudian, dia melihat ke Old Daoist berhidung sapi dan membungkuk hormat. Terima kasih senior, kata Chu Feng. Dibandingkan dengan kegembiraan dan sukacita Grandmaster Liang Qiu, Taoist tua berhidung sapi itu bereaksi dengan tenang, dan seolah-olah dia sudah mengantisipasi semuanya. Jangan repot-repot berterima kasih padaku. Jika kamu benar-benar ingin membayarku, lebih baik kamu melakukannya dengan tindakan, kata Old Taoist berhidung-hidung. Senior, jika ada sesuatu yang kamu butuhkan dengan bantuan junior ini, jangan ragu untuk memberi tahu aku, kata Chu Feng. Memang ada satu hal yang aku butuh bantuanmu. Saat Taoist tua berhidung sapi mengatakan kata-kata itu, dia melihat ke Grandmaster Liang Qiu dan mengungkapkan senyum keji di wajahnya. Uhuk, orang tua, jika kamu ingin aku pergi, katakan saja. Grandmaster Liang Qiu mengerti niat Old Daoist berhidung sapi, dan memutar matanya ke arahnya. Lalu setelah itu, dia melihat ke arah Chu Feng. Chu Feng, orang tua ini akan menunggumu di formasi teleportasi era kuno. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Grandmaster Liang Qiu melompat dan terbang menuju formasi teleportasi era kuno. Setelah Grandmaster Liang Qiu pergi, hanya Chu Feng dan Old Daoist berhidung sapi saja. Senior, apa yang bisa junior ini bantu denganmu? Tanya Chu Feng. Aku punya teman lama di All Heaven Starfield. Sementara teman lamaku itu adalah teman, dan dia juga musuh lamaku. Jadi, kita berdua memiliki perjanjian. Kita masing-masing akan mengambil seorang murid, dan mengasuh orang itu. Ketika waktunya tepat, dia akan mengirimkan muridnya untuk menantangku. Di sisi lain, aku akan mengirimkan muridku untuk menantangnya. Jika muridku berhasil mengalahkannya, itu berarti aku telah menang. Jika muridnya berhasil mengalahkan muridku, itu berarti dia telah menang. Jika murid kita gagal mengalahkan satu sama lain, itu berarti bahwa kita sudah terikat. Namun, karena aku tidak dapat menemukan murid yang cocok sepanjang waktu, kami tidak dapat menghormati perjanjian ini. Sekarang aku memiliki kamu sebagai muridku, dan kamu harus membantuku menyelesaikan perjanjian ini. Setelah kamu menyelesaikan perselisihan kamu dengan Linghu Heavenly Clan, maka pergilah ke All Heaven Starfield. Itu adalah tempat di mana Kojer tua itu berada. Setelah kamu mencapai tempat itu, beritahu dia bahwa kamu adalah murid Taoist tua berhidung sapi. Taoist tua berhidung sapi itu berkata sambil melemparkan peta ke arah Chu Feng. Tapi senior, junior ini bukan muridmu, kata Chu Feng. Apa-apaan ini? Kamu berbicara seolah-olah kamu akan membantuku sebelumnya, namun sekarang kamu menolak untuk membantuku dengan sesuatu yang kecil ini. Bahkan jika kamu tidak ingin menjadi murid orang tua ini, kamu bisa berpura-pura menjadi murid orang tua ini. Kamu bisa melakukannya. Orang tua ini belum menerima satu murid pun selama bertahun-tahun.
Bukannya lelaki tua ini tidak dapat menemukan murid, hanya saja, persyaratanku terlalu tinggi. Namun, kojer tua itu merasa karena lelaki tua ini tidak kompeten. Dia merasa itu karena lelaki tua ini tidak bisa membuat siapapun menjadi muridnya. Aku telah diejek olehnya selama ratusan tahun karena masalah ini. Kamu juga sudah tahu, seberapa besar lelaki tua ini peduli dengan reputasinya. Namun, aku telah diejek selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku bisa mentolerir masalah ini? Old Taoist berhidung sapi menyipitkan alisnya, dan menatap Chu Feng dengan mata membelalak lebar. Dari penampilannya, sepertinya Chu Feng akan sangat memalukan dan tidak berbakti jika dia menolak untuk setuju untuk membantunya. Karena tak berdaya, Chu Feng menyetujuinya. Baiklah, senior, junior ini akan membantumu dengan itu. Setelah junior ini selesai mengurus masalah dengan klan surgawi Linghu, aku akan segera melanjutkan untuk pergi ke Starfield All Heaven, kata Chu Feng. Gitu dong, kata Taoist hidung sapi. Melihat bahwa Chu Feng telah setuju untuk membantu, ekspresi Old Taoist berhidung sapi segera berubah. Dia tidak hanya mengambil kembali amarahnya, tetapi dia bahkan tersenyum gembira. Selain itu senior, bagaimana kamu bisa begitu percaya diri pada junior ini? Apa yang junior ini rencanakan, yaitu untuk menantang klan surgawi Linghu. Bagaimana kamu begitu yakin bahwa junior ini akan kembali dengan selamat dan hidup? Tanya Chu Feng. Cih, ini hanya klan surgawi Linghu, apa yang perlu ditakutkan? Jika kamu bahkan tidak bisa menangani mereka, kamu tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi murid orang tua ini. Chu Feng, ingat ini. Murid orang tua ini adalah seseorang yang akan berdiri di atas galaksi cahaya suci, dan berdiri di atas dunia kultivasi bela diri yang luas. Jika tempat kecil seperti leluhur Martial Starfield mampu menahan kamu, bahkan jika kamu ingin menjadi murid orang tua ini di masa depan, aku juga tidak akan menerima kamu, kata Daoist tua berhidung sapi. Senior, jika menilai dari nada bicaramu, bintang bela diri leluhur adalah tempat yang sangat lemah. Tanya Chu Feng. Tepatnya begitu, kata Old Taoist berhidung sapi. Dalam kasus senior itu, bagaimana Starfield bela diri leluhur dibandingkan dengan semua bintang di galaksi cahaya suci? Tanya Chu Feng dengan rasa ingin tahu yang besar. Meskipun Chu Feng telah belajar tentang struktur Starfield bela diri leluhur, dia masih sangat tidak terbiasa dengan galaksi cahaya suci. Meskipun dia berada di galaksi cahaya suci, itu tetap merupakan tempat yang tidak diketahui baginya. Itu tidak diketahui, misterius, dan juga berbahaya. Namun, itu juga menimbulkan rasa godaan yang luar biasa. Bagaimana cara membandingkan Starfield bela diri Ancestor? Di galaksi cahaya suci, status leluhur Martial Starfield sama dengan status leluhur Martial bawah leluhur tinggi Chiliocosm besar, kata Daoist tua berhidung sapi. The lower realm Martial Ancestor bahkan tidak bisa dibandingkan dengan alam biasa 100 refinements. Lalu bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan alam atas Chiliocosm besar? Dengan demikian, kata-kata Old Taoist berhidung sapi telah mengungkapkan kepada Chu Feng, betapa besar perbedaan antara leluhur Martial Starfield dan bintang-bintang top galaksi cahaya suci. Selain itu juga, Chu Feng merasa sedikit skeptis. Karena itulah, ia pun bertanya, menjadi semua bintang, apakah perbedaan itu benar-benar sebesar itu? Tentu saja itu sangat luas. Ada total 96 bintang di Holy Light Galaxy. Di antara mereka, 50 dikenal sebagai Lower Starfield. 30 adalah Starfield menengah, dan 6 adalah Starfield atas. Dari nama mereka, kamu sudah tahu perbedaan antara bintang-bintang lainnya bukan, kata Old Taoist berhidung sapi. Aku bisa punya ide kasar. Chu Feng mengangguk. Namun, ia segera bertanya. Kalau begitu, bagaimana dengan 10 bintang yang tersisa? 10 Starfield terakhir karena terlalu lemah, mereka dikenal sebagai Starfield yang terbengkalai. 10 bintang itu tidak memenuhi syarat bahkan untuk berpartisipasi dalam pertemuan untuk acara-acara besar galaksi cahaya suci. Adapun Starfield Martial Ancestor, itu adalah yang terlemah dari 10 Starfield terbengkalai, kata Old Taoist berhidung sapi. Apa, sebenarnya itu sangat lemah? Seru Chu Feng. Chu Feng merasa benar-benar terguncang setelah mendengar kata-kata itu. Sebenarnya, Chu Feng tidak tertarik pada galaksi cahaya suci. Tempat yang paling ingin dia kunjungi adalah Seven Realms Galaxy. Terletak di tempat itu adalah kekuatan yang dimiliki ibunya, yaitu Seven Realms Secret Mansion.
Alasan mengapa Chu Feng ingin pergi ke galaksi Seven Realms adalah, itu karena dia ingin menyelamatkan ibunya. Namun, ayahnya pernah mengatakan kepadanya bahwa, galaksi tujuh alam lebih kuat daripada galaksi cahaya suci. Jika Chu Feng ingin melanjutkan ke galaksi tujuh alam, dia setidaknya harus membuat nama untuk dirinya sendiri di galaksi cahaya suci. Paling tidak, kultivasinya tidak bisa terlalu lemah. Jika tidak, bahkan jika dia berhasil mencapai galaksi Seven Realms, dia tidak akan dapat mencapai apapun. Selama bertahun-tahun, Chu Feng telah berusaha sekuat tenaga untuk berlatih. Dibandingkan dengan orang biasa, kultivasinya sudah meningkat pesat. Namun meskipun ia telah berhasil menjadi eksistensi tingkat puncak di antara orang-orang dari generasi muda, Chu Feng masih sangat lemah dalam hal ditempatkan di antara seluruh leluhur martial Starfield. Dan sekarang, hal yang mengejutkannya adalah, dia mengetahui bahwa leluhur martial bela diri sebenarnya adalah sebuah bintang kecil dan lemah di galaksi cahaya suci. Ini membuat Chu Feng sekali lagi menyadari perbedaan besar dalam kekuatan. Ketika dia tidak dapat membangun pijakan untuk dirinya sendiri di Ancestor Martial Starfield yang begitu lemah, bagaimana mungkin dia bisa melanjutkan ke tujuh alam galaksi untuk mengambil penguasa mereka? Pada saat itu, nama Seven Realms Galaxy seperti gunung besar yang dengan kejam menabrak Chu Feng. Apakah kamu sekarang tahu, betapa tersanjungnya kamu untuk bisa menjadi murid orang tua ini? Tanya Daois tua berhidung sapi dengan senyum berseri-seri. Senior, junior ini akan menyelesaikan misi yang diberikan senior kepadaku. Selain itu, apakah junior ini perlu datang dan menemukanmu setelah aku menyelesaikan misi? Tanya Chu Feng. Kamu tidak perlu berusaha menemukanku, kamu tidak akan dapat menemukanku. Kamu hanya perlu menungguku untuk menemukanmu, kata Daois tua berhidung sapi. Kalau begitu, junior ini mengerti. Senior, jika tidak ada yang kamu butuhkan dariku, junior ini akan pergi. Chu Feng menyingkirkan peta, dan menggenggam tinjunya dengan hormat ke arah Daois tua berhidung sapi. Dia terburu-buru untuk pergi, karena sudah waktunya bagi dirinya untuk kembali ke alam atas Ciliokosem besar. Jika dia tidak pergi, bahkan jika Grandmaster Liang Qiu memimpin, dia tidak akan bisa kembali tepat waktu. Silahkan, Old Daois berhidung sapi melambaikan tangannya. Melihat itu, Chu Feng membungkuk pada Old Daois berhidung sapi lagi. Kemudian, dia mulai terbang menuju formasi teleportasi era kuno. Tunggu, wush. Namun tepat setelah Chu Feng mulai terbang, sebelum dia bahkan bisa terbang jauh, sinar cahaya dengan cepat terbang ke arahnya dari belakang. Itu adalah Daois tua berhidung sapi. Dia telah melemparkan sesuatu ke arah Chu Feng. Chu Feng mengulurkan tangannya untuk menangkap item itu. Setelah menangkap barang itu, dia menemukan bahwa itu adalah tongkat kayu. Selain itu bukan tongkat kayu biasa. Tongkat kayu itu panjangnya 2 kaki, dan ditutupi tanda dan simbol. Memegang tongkat kayu di tangannya, Chu Feng bisa merasakan betapa menakjubkannya benda itu. Tongkat kayu itu sebenarnya berisikan formasi, dan itu adalah pembentukan formasi yang sangat kuat. Seberapa kuatkah formasi itu? Seseorang harus berbicara tentang betapa khawatirnya Chu Feng. Chu Feng tidak hanya akan menghadapi Ling Hu Hongfei sekembalinya ke alam atas Ciliokosem besar, tapi masalah terbesar yang sebenarnya adalah klan surgawi Ling Hu. Klan surgawi Ling Hu mampu mengalahkan klan Wuming. Dari saja sudah jelas, betapa kuatnya mereka. Namun setelah Chu Feng merasakan kekuatan pembentukan formasi di dalam tongkat kayu itu, kekhawatiran dalam hatinya segera berkurang banyak. Inilah mengapa tongkat kayu itu begitu kuat, dan ini berfungsi sebagai jaminan keamanan untuk Chu Feng. Dengan begitu, dia merasa jauh lebih lega. Dengan senyum di wajahnya, Chu Feng berkata kepada Daois tua berhidung sapi. Senior, kelihatannya kamu juga tidak percaya padaku, kata Chu Feng. Chu Feng merasa bahwa Old Daois berhidung sapi pasti secara khusus mempersiapkan formasi yang kuat untuknya. Pada akhirnya, Old Daois berhidung sapi masih mengkhawatirkannya. Ada apa dengan semua kata-kata tak berguna ini? Jika kamu tidak menginginkannya, kamu dapat mengembalikannya kepada lelaki tua ini, kata Daois tua berhidung sapi dari jauh. Dia bahkan mengulurkan tangannya untuk menunjukkan kepada Chu Feng, untuk mengembalikan tongkat kayunya. Aku menginginkannya, aku tidak pernah mengatakan bahwa aku tidak menginginkannya. Karena kamu sudah memberikannya kepadaku, itu sudah menjadi milikku sekarang. Chu Feng buru-buru menyingkirkan tongkat kayu itu, lalu dia langsung pergi.
Dia takut bahwa Taois tua berhidung sapi akan memiliki perubahan pikiran, dan memutuskan untuk mengambil harta berharga dari tongkat kayu itu. Starfield Martial Ancestor, Great Chiliocosm Upper Realm. Ini awalnya adalah alam atas yang sangat biasa, dan bahkan agak buruk di Ancestor Martial Starfield. Biasanya, terlepas dari kekuatan alam atas Chiliocosm besar, akan sangat sedikit kekuatan yang melakukan perjalanan ke alam atas Chiliocosm besar. Namun, itu berbeda pada saat ini. Klan Surgawi Tantai, Klan Surgawi Jiaoli, Klan Surgawi Moyi, Klan Surgawi Sangfang, Klan Surgawi Zuokyu, Klan Surgawi Wuma, Klan Surgawi Puyang, Klan Surgawi Tang, Klan Surgawi Chu, dan Li Klan Surgawi. 10.000 provinsi klan kuno, klan roh mimpi buruk, dan surga mencapai klan binatang. Semua monster besar yang namanya bisa mengguncang seluruh leluhur Martial Starfield, mereka semua berkumpul di Great Chiliocosm Upper Realm. Kekuatan-kekuatan top itu bukan satu-satunya yang berkumpul di alam atas Chiliocosm besar. Terlepas dari mereka, ada juga kekuatan lain yang tak terhitung jumlahnya yang telah tiba di Great Upper Chiliocosm Realm berturut-turut. Dapat dikatakan juga, bahwa semua kekuatan Starfield bela diri leluhur telah mengirim orang ke alam atas Chiliocosm besar. Terlepas dari kekuatan yang datang dari seluruh penjuru, ada juga ahli puncak dari seluruh Ancestor Martial Starfield. Bahkan yang mulua takdir surgawi, Biksu Suci Sainli, Taois Iblis Naga Putih, Ratu Mother Fox Immortal, para pakar yang ditarik dari hal-hal duniawi, para ahli yang tidak dapat ditemukan bahkan jika seseorang mencarinya, dan semuanya hadir di alam atas Chiliocosm besar. Tidak hanya orang-orang itu tiba di alam atas Chiliocosm besar, tetapi mereka semua berkumpul di luar klan Surgawi Chu. Dapat dikatakan bahwa, semua karakter agung dari leluhur Martial Starfield dikumpulkan di luar klan Surgawi Chu. Ada lautan luas orang dan ratusan juta siluet yang terlihat. Mereka semua kultivator bela diri dengan latar belakang yang kuat. Dihadapkan dengan tampilan yang begitu mengesankan, kekuatan utama lokal dari alam atas Chiliocosm besar tidak dapat mendekati mereka. Bukannya mereka tidak ingin mendekati orang-orang itu. Justru mereka tidak memenuhi syarat untuk mendekati mereka, dan tidak berani mendekati mereka. Orang-orang dari kuil suci Starfall, Ghost Shack Hall, Paradise Valley, dan kekuatan lainnya hanya bisa berdiri di langit yang jauh dan menonton dari jauh. Tidak peduli seberapa kuat mereka berada di alam atas Chiliocosm besar, mereka tidak bisa bersaing dengan kekuatan besar sejati itu. Pada saat itu, peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, itu telah terjadi di alam atas Chiliocosm besar. Bahkan selama era Chu Hanxian dan Chu Xuanyuan, disposisi kekuatan seperti itu tidak muncul di alam atas Chiliocosm besar. Alasan mengapa begitu banyak kekuatan besar yang berkumpul di alam atas Chiliocosm besar, itu semua secara alami karena Chu Feng. Mereka semua datang untuk perjanjian 3 bulan antara Chu Feng dan Linghu Hongfei. Pertempuran luar biasa antara Chu Feng dan Linghu Hongfei di alam 9 naga masih hidup di benak orang banyak. Namun, semuanya sangat berbeda dari sebelumnya. Saat itu, klan surgawi Linghu harus menunjukkan rasa hormat kepada orang-orang dari Starfield Master Realm. Namun, semua orang sudah tahu bahwa Starfield Master Realm telah dikalahkan oleh klan surgawi Linghu. Linghu Heavenly Clan saat ini telah menggantikan Starfield Master Realm, dan telah menjadi penguasa yang sepenuhnya layak dari Ancestor Martial Starfield. Dengan demikian, lawan Chu Feng bukan hanya Linghu Hongfei. Lawan Chu Feng adalah penguasa masa depan leluhur Martial Starfield. Karena bagaimanapun, semua orang tahu bahwa Linghu Hongfei itu cepat atau lambat akan menjadi orang yang akan menggantikan tahta, sebagai kepala klan berikutnya dari klan surgawi Linghu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.